Ya, salam saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan pengajaran iman Kristen perihal pernyataan Tuhan atau Tuhan memegang kita dalam kendali sovereignty atau kemahakuasaannya. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Temanya adalah 5M. 5M ini bukan 5 miliar tetapi 5 janji Tuhan kepada kita orang percaya, yaitu menyertai, meneguhkan, menolong, memegang kita dan membawa kita kepada kemenangan, menang. Saudaraku, kata jangan takut di dalam Alkitab itu sejatinya itu, atau kalau kita melihat itu berjumlah 365. Jadi kata do not fear, jangan takut, itu kurang lebih 365 kali. Berarti sama dengan 1 tahun ya. Jadi setiap hari sejatinya Tuhan begini, hey Peter jangan khawatir, hey you jangan khawatir, hey kamu jangan khawatir, hey kau jangan khawatir. Karena ada setiap hari 365 kata khawatir dalam Alkitab. Kata jangan khawatir, do not fear atau lo yare, dalam bahasa Ibrani itu lo yare, artinya takut yang menggoncangkan iman. Jangan takut, yaitu jangan takut terhadap apa yang terjadi yang kamu tidak tahu. Yo, belum tahu kok sudah khawatir. Belum tahu besok jadi apa kok sudah khawatir. Padahal ada Tuhan kan. Makanya Alkitab bilang yo yare. Nah, 5M. M yang pertama. M yang pertama yaitu menyertai. Kata menyertai dari kata dasar serta. Dengan kata serta ini padanannya di dalam Alkitab yaitu Immanuel, im di dalam manu bersama el Tuhan. Jadi ia menemani kita dalam suka dan duka. Kata Immanuel itu juga menunjukkan substansi keberadaan Allah yang pas. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah sekarang yang present, dan Allah yang akan datang. Ibrani 8 ayat 13. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yehova Yire, Yire itu adalah bentuk nifal dari Yira, Rael. Ra itu melihat. Jadi 10 tahun ke depan Tuhan sudah tahu. Dia tahu karena dia ada. Dia ada karena dia tahu. Makanya dibilang Yehova Yire. Konsep ini mulai ada pada Abraham mempersembahkan Ishak. Tetapi kita perhatikan kalau diperuntukkan kepada kita hari ini tentang hari-hari kita ke depan, tahun-tahun kita ke depan, menit-menit ke depan, jam-jam ke depan, dia berkata jangan takut karena dia Yehova Yire yang menyertai. M yang pertama, menyertai. Penyertaannya disertai dengan rancangan Tuhan yang penuh harapan dan penuh dengan keindahan. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Tapi rancangan damai sejahtera, rancangan kebahagiaan. Yang penting sekarang adalah kita taat. T-A-A-T. Taat. Maka dia berkata, jangan takut, aku menyertai. Saudaraku, tatkala menelaah tentang bendera-bendera di seluruh dunia, saya menemukan bendera Israel yang memiliki makna yang indah. Karena bendera Israel itu memiliki 6 sisi. Dan biasanya kalau kita bilang begini, Tuhan sertai kita keluar dan masuk, pulang dan pergi. Tapi kita lupa atas dan bawah. Baru 6 sisi. Kalau cuma pulang dan pergi, maka hanya 4 sisi. Tetapi dalam bendera Israel dilukiskan bahwa ada 6 sisi. Yaitu Tuhan mengkungkung mereka depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Maka penyertaan Tuhan itu sempurna. M yang pertama adalah menyertai. M kedua adalah meneguhkan. Meneguhkan artinya ini. Tidak berbohong, komit, tepat janji, dapat dipercaya. Ada banyak orang yang mengecewakan kita, bukan? Yang
paling dekat sekalipun, orang yang dicintai sekalipun bisa mengecewakan. Orang yang dipercaya dalam segala hal pun bisa mengecewakan. Anak bisa mengecewakan orang tua bisa mengecewakan anak. Tetapi satu yang tidak pernah mengecewakan kita adalah dia berkata, saya yang berjanji, saya juga akan meneguhkan janji. Bukan dia Allah yang memulai, dia Allah juga yang mengakhiri. Tidak. Berbeda dengan janji Allah atau berbeda dengan janji Tuhan kepada kita. Ia yang berjanji, maka ia pula yang akan meneguhkan janjinya. Jadi kalau dia berkata setia akan diberkati, ya pasti. Rumah tanggamu didasarkan pada firman dan kebenaran, pasti diberkati. Makanya di dalam kitab Ulangan pasal 28, itu ada janji berkat dan janji kutuk. Jika kau setia, tapi jika kau tidak setia, itu kondisional yang terjadi. Jadi kalau kita percaya bahwa janji-janji itu bisa diteguhkan karena dia Allah yang tidak berbohong, maka kita dituntut cuma satu, percaya dan setia. Yang ketiga yaitu menolong. Kata menolong itu bukan berarti seperti misalnya begini, Mah tolong ambilin air dong, saya mau minum. Mah tolong buatin kopi dong, tolong buatin Indomie dong. Bukan. Tapi sesuatu yang memang kau tidak bisa lakukan. Sesuatu yang memang sudah terpojok, sesuatu yang sudah mentok, sesuatu yang tidak ada jalan keluar, sesuatu yang sudah terbendung, sesuatu yang sudah tidak ada lagi harapan. Percaya ada jalan ke surga. Percaya ada jalan ke surga. Tatkala Musa dan Israel di depan Laut Teberau, di belakang itu ada tentara Firaun dengan senjata alat perang yang canggih. Dan Musa lihat ke kiri, lihat ke kanan, ada laut. Ke depan apalagi. Tapi Tuhan bilang, ulurkan tangan, percaya. Maka ada jalan ke depan. Yaitu pada waktu kita berseru, pasti ada jalan ke atas. Tuhan akan menolong. Menolong artinya apa yang tidak bisa kita buat, apa yang tidak bisa kita harapkan, apa yang tidak bisa kita lakukan, atau sesuatu yang betul-betul tidak dapat dilakukan oleh kita. Tapi itu dikerjakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Menolong berarti apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, itu mungkin bagi Tuhan dan bagi kemuliaan namanya untuk dinyatakan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan menolong berarti Tuhan yang sama yang berjanji jangan takut. Saya melihat pada waktu Elia di tepi sungai Kerit, yang sekarang ada gua Stella Maris ya di Israel, itu secara hitungan Elia pasti mati. Karena apa? Tidak ada makanan minuman, tetapi Tuhan katupkan mulut burung gagak pemakan daging untuk bawakan daging. Bayangkan, miracle, mujizat yang besar. Tuhan katupkan mulut binatang pemakan daging. Seperti Daniel di gua singa, dikatupkan. Dan Daniel mungkin bercanda dengan singa. Itulah cara Tuhan. Tolong kita. Jadi sekarang perihal yang perlu kita lakukan, yang kita miliki adalah berserah penuh. Percaya bahwa ada 5M. M yang ketiga adalah jangan takut. Do not fear. Dia pasti help, menolong. Yang keempat, memegang tangan kita. Saudaraku, teorinya sederhana. Kalau kita pegang yang lemah, maka lemah itu akan kuat. Tetapi kita yang lemah dipegang oleh yang kuat, maka kita akan sampai pada tujuan. Kita yang lemah memegang kepada Tuhan, dan Tuhan yang pegang kita. Tetapi yang kuat pegang kepada yang lemah pasti hancur. Tetapi yang kuat memegang yang lemah, niscaya kita akan diteguhkan olehnya. Sehingga dapatlah kita berkata bahwa apapun yang terjadi, apapun yang mungkin kita tidak pahami, tapi kita pegang kepada janjinya, firman-Nya, perkataannya, kasihnya, kemurahannya, apa yang dikatakan, maka pasti terjadi. Kita pegang, maka niscaya Dia tuntun kita kepada jalan kebenaran. Dia adalah gembala. Gembala itu berani di depan, berani mati, berani bertarung, berani membela domba-dombanya, berani menghalau, dan berani merawat. Makanya Daud menggambarkan, You are my shepherd.
You adalah gembalaku, gada dan tongkatmu yang menjadi perisai bagiku. Jadi kalau dia yang memegang kita dengan gada dan tongkatnya, sebagaimana Israel disertai dengan mana burung puyuh, dengan tiang awan dan tiang api 40 tahun, maka saya percaya tahun-tahun hidup kita ke depan, hari-hari berkati, besok tahun akan berganti, tapi kita tahu dia pegang tangan kita. Dan dia pegang keluarga kita, anak-anak kita, masa depan, rezeki kita, hidup kita, kesehatan kita. Dan dia akan merancangkan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Sukses itu akan terjadi kalau kita relakan diri kita dipegang oleh Tuhan. Keberhasilan itu akan terjadi. Anak-anak kita akan sukses. Anak-anak kita akan berhasil kalau kita relakan mereka dipegang oleh Tuhan. Jangan memberontak tatkala dibentuk Tuhan. Jangan mengeluh tatkala dibentuk Tuhan. Jangan kesal tatkala dibentuk Tuhan. Bahkan jangan bertanya seolah-olah mendakwa Allah. Sekali lagi, jangan bertanya seolah-olah mendakwa Allah tatkala Allah membentuk kita. Relakanlah kita dibentuk dengan indah. Ke kiri kita ikut, ke kanan kita ikut, ke depan kita ikut, ke belakang kita ikut. Sakit kita bersyukur, senang kita katakan haleluya. Maka tatkala kita merelakan diri untuk dibentuk seperti itu, niscaya dia memegang kita untuk kepada hal-hal yang sukses dan dipermuliakanlah nama Tuhan. M yang kelima, yaitu membawa kepada kemenangan. Kemenangan itu adalah tatkala kita sudah minta Tuhan sertai kita. Kita janji, kita percaya akan janjinya, bahwa dia pasti meneguhkan janjinya. Kita percaya dia pasti menolong. Kita relakan diri kita dipegang oleh dia. Dicengkram, dikungkung oleh dia. Maka M yang kelima, yaitu dia bawa kita kepada kemenangan. Orang yang bisa menang itu bukan orang pecundang. Tapi orang yang menang adalah orang yang memelihara firman, berharap, taat, setia, jujur, bahkan siap untuk dibentuk oleh Tuhan dalam suka dan duka. Dituntun Tuhan kepada kemenangan. Dan Tuhan tidak menuntun kita kepada keruntuhan, kegagalan, kemiskinan, dan kehancuran. Tapi yang Tuhan janjikan yang kelima bagi kita, jangan takut. Dia akan memberikan kemenangan, menang. Bahwa dia menuntun kepada kemenangan. Menuntun kepada kemakmuran. Dia menuntun kepada kasih. Dia menuntun kepada kelimpahan. Dan dia menuntun kepada hidup berkelimpahan. Untuk itu relakan diri kita dituntun oleh Tuhan hari demi hari. Jam demi jam, bulan demi bulan. Bahkan tahun akan berganti. Percaya dia Yehova Yireh yang akan meneguhkan janjinya. Bahwa dia pasti menyertai. Dia meneguhkan janji-janjinya dalam diri kita. Dan dia menolong kita tatkala kita tidak mampu dan susah. Dan dia pegang tangan kita tatkala kita relakan diri kita. Dan yang kelima adalah dia akan membawa kita kepada kemenangan. Sukses bagimu, menang bagimu, dan berhasil bagimu dengan mempercayai 5M. Yaitu Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan menolong, Tuhan memegang, bahkan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Tuhan berkati Masad Ubraka.